pemirsa di seluruh Indonesia, selamat datang di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Baiklah, tentu saya masih bersama dengan Kidalang Rohmat Hadiwijoyo. Kidalang, apa kabar? Kabar saya, Mas. Makin ganteng aja sekarang nih. The Fog. Oh? Oh iya bener. Modalnya baju The Fog. Keren. Tapi keren juga para bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Mbak Dani, sekali lagi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dari LIPI. Selamat datang Mbak Dani. Selamat malam. Lagi. Selamat datang lagi gitu ya. Juga tentu saja ada politisi, harus ada politisi di acara seperti ini. Biar kita bisa ngerti apa yang sedang dikerjakan oleh para politisi, ya kan? Mas Abdul Qadir Karding ini adalah anggota dari fraksi PKB yang sekarang menjadi wakil ketua Badan Legislasi. Iya. Kerjanya apa, Mas? Kalau Badan Legislasi itu kita mencoba merumuskan, mengharmonisasi rancangan undang-undang baik dari pemerintah maupun dari DPR, lalu nanti dibahas. Pekerjaannya banyak ya? Pekerjaannya banyak? Iya, bukan, di atasnya banyak. Keren. Juga telah hadir bersama kita Mas Ono Sarwono. Apa kabar, Mas? Baik, Kang Farhan. Bagaimana Anda? Jurnalis senior di media Indonesia dan juga seorang pecinta dunia pewayangan yang sangat intens ya. Terima kasih sudah hadir. Kidalang, kita membahas cerita apa sekarang? Jadi malam ini ada cerita belum lama ini kan buruh menggugat hampir tiap hari tuh ini. Waduh. Menutup jalan raya. Terakhir nutup jalan tol tuh. Jalan tol, bandara semacam itu. Jadi sebetulnya ada missing link di sini ini. Kenapa bisa seperti itu kan gitu. Nah, kebetulan tulisan Kidalang mengenai buruh gugat itu sudah ditulis di Bisnis Indonesia. Jadi ini nanti yang akan kita mainkan di wayang nanti, Mas Farhan. Buruh gugat, ada missing link. Seperti apa bentuknya? Kita ikuti dulu ceritanya bersama dengan Kidalang Rohmat Hadiwijoyo. Ing driya mangu mangungkung kanduan rimang lir lena tanpa kanen
putraku kabeh, para putra Pandhawa, Pancawala. Kula wonten pangendika ngadhawuh Kanjeng Rama Partadewa. Sumun uga Gatotkaca. Wonten pangendika ngadhawuh Kanjeng Rama. Pun bapa rumangsa bombong lan mongkok. Dene suwunging praja Ngamarta bisa nimbulake rasa handarbeni kelawan hanggrung kepin nom-noman kabeh ing Ngamarta kene. Senadyan to saperangan pakartine para pepundhenmu, para Pandhawa kang rikalangan iki murca saka praja, anggepen salah sawijining pacoban kang kudu ditindakake. Ya gedene pacoban niku mau bakal linuhake kawaspadan kelawan para nom-noman praja Ngamarta kene. Pun bapa weling nom-noman kang ana ing praja Ngamarta kene bisa dadi patuladan kelawan para buruh. Para saperangan buruh kang rikalangan iki padha demo njaluk peningkatan kesejahteraan. Yen to kabeh iso nulat lakuning para putra Pandhawa, Pancawala, Abimanyu, Antarja kelawan Gatotkaca, tak kira apa kang ditindakake buruh iki bisa ditiru kanthi luwih utama. Hubungane buruh kelawan majikan iki kuna tau pamakake kudu manunggaling kawula Gusti. Kabeh saperangan kudu duweni rasa handarbeni, rasa anggrung kepi. Yen loro-lorone wis dirangkep, mula gedhek nanggonmu mulat sarira mawas diri. Ning kono tembene bakal ora ana meneh lelakon kang bakal nguciwani tumrap hubungane kawula Gusti kelawan buruh lan majikane. Mula lelakon Bambang Partadewa iki bisa dadi patuladan memberikan inspirasi kelan lelakone para buruh kan rikalangan iki marak nganggo demo nuwuhake antipatine para kawula ing negara Ngamarta lan Nuswantara kene. Inggih Kanjeng Rama. Sejatosipun tekad nom-noman ing negari Ngamarta mriki sampun gilik kedah rumaos melu handung kepi melu handarbeni praja Ngamarta mriki. Dene wonten saperangan para pepundhen, para Pandhawa ingkang rikalangan mangkih nembe singklar saking praja. Kula sampun pitados dhateng Gusti Ngakaro Jagat. Mangkih titiwancinipun bakal timbul Kanjeng Rama. Ya Pancawala lantip pamikirmu. Ya kanthi gedhake kawaspadanmu kelan para putra-putra Pandhawa, ya kuno mahanane bakal rahayuning praja Ngamarta iki. Nanging ana unen-unen pacobane urip ki mesti ana. Mula ngger aja dikangelan. Ora suwe meneh praja Ngamarta bakal ketekan musuh kang bakal ngarepake praja Ngamarta rikalangan iki. Kene sumingkira ngger ana apa wingkir iku kene mengko ana bakal ana tamu kang bakal jujuk ning praja Ngamarta kene ngger.
kang bala tumingal acampa samya ngedali lir tatit wiliting gada lole waloh kentos kempol monyor-monyor andeng-andeng ana tengah mata dicuplak yen dicuplak dadi memolo sate gule enak rasane wong ayu kok akeh penjalukane oh jebule iki sing dinangi Bambang Partodewa bagus tenan bagus mengko dhisik iki ana pandhita kang mapak ana Praja Ngamarta yen ora salah iku pandhita Durna ya ora tedeng aling-aling blak kotang terus terang ana wigati apa pandhita Durna rawuh ning Praja Ngamarta kene justru kebalik sing kudu tekonke aku kowe linggih pedang krang lenggahi negara Ngamarta kuwi apa negare mbahmu iki jumenenging Partodewa ana Praja Ngamarta disengkake kelan putra-putra Pandhawa minangka wakiling para kawula ing negara Ngamarta. Iya bener. Nanging menurut undang-undang Mahkamah Konstitusi sing meh bubar iki kalenggan iki. Dumadi ning Praja Ngamarta iku wewenange isih ana anak Prabu Duryudana. Dasarmu apa Pandhita Durna? Dasare nalika semono para Pandhawa yasa negara Ngamarta kuwi amarga pikantuk palilahe saka Adipati Drestarata babat alas Wanamarta. Mula Praja Ngamarta isih klebu wewengkon ning Praja Ngastina. Tembungmu bener ning ora bener. Para Pandhawa nggone adeg negara Ngamarta kuwi ora nampa hadiah saka para Kurawa. Nanging samesthi negara Ngastina Reklandhan iki uga duweking para Pandhawa. Yen kuwi miturut hukum kang kaya ngono ora iso diterapke saiki. Bakune kowe kudu semingkir minggat saka Praja Ngamarta kene. Pandhita Durna Bambang Partodewa bakal ora usah digusah kaya manuk dranjangan nanging bakal lunga karepe dhewe anggar sing nundung para kawula ing negara Ngamarta kene. Mula aja Pandhita Durna aja gegabah nundung ateking Bambang Partodewa. Agiat risang kapirangu rinangkul kinempet kempet dosang retnaning bawana lancang pangucapmu Bambang Partodewa ora dika semingkir saka Praja Ngamarta oh tusuk ngejol mongso njaluk banyu kowe Kanjeng Rama. Besok meneh ki yen ora entuk kaprentahipun Kanjeng Rama maca plak-plek kang kaya mengkono. Rumangsane ajar ngendang bagusi. Wis mula diawat-awati praptane para Sata Kurawa kang bakal ganggu gawe Praja Ngamarta nyun tambahing pangestu.
Kami berbeda-beda, tapi satu yang sama. Madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas karena energinya bikin semangat, aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus terganti. Madu rasa pagi dan sore harus dari Air Mancur. Mawet para sata Kurawa. Nang gone klir mburi mau karet kaca berantem karo Kurawa. Iki wakne gundel kok jenenge kaisar kok malah jejek-jejek kok arep jejogetan. Wangune kena kemayane Bambang Partadewa iki. Ngakune kaisar ae joget ya, Sar. Wes Pak Neng Gondel, wes sadar yo. Wes Bambang Partadewa ben diurusi sing kawegan. Pak Neng Gondel sadar wis tak lagok iki melo. Pak Neng Gondel, aduh Dek Juni, aku mu seprepet pikirku.
Ya wis nak bali-bali aku tak goleki para Pandhawa tak wadulke engko. Sri Astina Maha Prabu Duryudana halon denya angantika dodawang turna kening kepareng dene sira kaki ngudi tirta pawitraning wardi waspadaken kados bapa Panembahan Durna wonten wigatos punapa bapa kok lenggahan kados mekaten yah kok ngene nggih rasane wong tuwa ya nggonku buat-buatku nggonku mbela negaramu ing Ngamarta negaramu Ngamarta rek anggane iki dijak-jake musuh jenenge Bambang Partotewa pun bapa ngirit para Kurawa rekane bakal nundung Partotewa nanging mah nyumbari endi aja meneh kok Kurawa Pandhawa sisan kon mrene gandang dening aku Tanggor pamadyaning Pandhawa bakal gandang dening aku kowe. Ya Arjuna. Landhep dengkul pamikirmu. Sejatine kowe kudu ngerteni sapa sejatine ingsun. Jenengku Bambang Partadewa. Parta iku sapa? Parta ya jenenge Arjuna. Dewa amat teges dewane Parta iku sapa? Dewane Parta iku sapa? Aduh, Kakang Pukulun. Tanpa upami dene Kakang Pukulun Kamajaya saged nentremaken praja Ngamarta lenggan mangke. Yo iki kanggo paceban para kadang Pandhawa. Mengko aja dipindhone nggonmu ngudal kesenengan ya dadi ratu
ana kayangan Girip Nangun wis dadi ngulari janji nalika semono. Nanging kewajibane ngrengga para kawula negara Ngamarta kelawan praja kang dadi kewajibaning para satriya Pandhawa aja dilerwake. Tujune manunggaling para putra-putra Pandhawa kelan panjenengan ulun kena kanggo patuladan. Wis Harjuna pun kakang bakal kundur ama kayangan. Suwang-suwanggonmu rahayu tumangga praja Ngamarta Harjuna. Aktivitas kami berbeda-beda, tapi satu yang sama. Madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas, karena energinya bikin semangat, aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus terganti. Madu rasa pagi dan sore harus dari Air Mancur. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Baiklah, Kidalang, apa intisari ceritanya tadi ini? Jadi intinya itu seperti ini. Jadi buruh-buruh itu jangan disalahkan kalau dia demo. Seperti contohnya Harjuna tadi. Negara Amarta dalam keadaan morat-marit, malah si Harjuna pergi tanpa bilang-bilang ke saudaranya, perginya nggak kemana-mana, ke Kayangan dan menjadi raja satu hari, namanya Prabu Kiritin, dikelilingi oleh bidadari. Berarti kan menunjukkan gap atau missing link itu. Para pemuda, para demo ini malah pemimpinnya sendiri malah cari senangnya sendiri kan gitu. Akhirnya apa? Terjadi kekosongan kekuasaan di Amarta. Datanglah diserbu oleh para Kurawa. Tapi untungnya ada seorang nom-noman namanya Bambang Partotiwo, yaitu jelmaan dari si Parto itu Harjuna, nama lain Harjuna, Dewa itu dewanya Harjuna, yaitu si Kamajaya. Kamajaya datang ke bumi mau menyadarkan para generasi muda, nggak usah ikut-ikutan kalau rajamu itu sedang dimabuk asmara, jangan ikut-ikutan. Kamu harus ngrasa wani, mulat sarira, rumangsa ngrupi memiliki negara Amarta tadi. Ya. Jadi ada missing link antara kepemimpinan dengan tuntutan rakyat. Yang memang salah satu elemen rakyat yang sangat besar inilah kelas buruh. Buruh menggugat. Berasa ada tekanan nggak di DPR sendiri? Gugatan buruh ini? Kalau tekanan secara politik sih menurut saya biasa ya. Karena memang hubungan buruh dengan pengusaha itu dari dulu melahirkan isu-isu besar kapitalisme, Marxisme kan lahirnya dari basic itu buruh dan usaha kan. Nah tetapi bahwa apa yang terjadi di Indonesia ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Karena itu memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi maupun masalah sosial kita. Nah, jadi menurut saya yang terjadi hari ini itu ketidakpercayaan buruh terhadap perusahaan dan pengusaha. Sebaliknya pengusaha juga loh, buruh kok saiki sudah mulai parah ya kan, terbukti dengan tuntutan-tuntutan yang saya kira publik maupun pengusaha pasti menilai bahwa ini sudah tidak rasional begitu cepat
kenaikannya dari berapa 40% gitu ya. Nah jadi harus dibangun sebenarnya satu kepercayaan, asumsi buruh terhadap perusahaan, begitu pula juga perusahaan terhadap buruh. Tetapi itu tidak bisa hanya wacana, dia harus implementatif gitu lah. Artinya mungkin ya ini tawaran aja, ada 2 tawaran. Apakah buruh itu dimungkinkan seperti beberapa tempat di negara lain, misalnya dia memiliki saham di perusahaan itu, sehingga rasa memiliki yang disampaikan oleh Ki Dalang tadi itu kena. Tinggi. Ya, dia memiliki, jadi apapun yang terjadi di perusahaan itu dia paham. Ya. Tetapi sebaliknya tentu resikonya perusahaan harus punya transparansi yang tinggi kan terhadap keuangan, proses kinerja, sehingga buruh tahu ini kalau saya rugi memang karena memang kondisi pasar makro yang tidak menguntungkan misalnya. Ya. Tetapi kalau untung dia juga tahu untungnya, dia juga dapat dividen apa istilahnya itu saya tidak. Dividen. Ya, dividennya dia dapat juga yang lebih gitu di luar gaji dia sebagai buruh. Nah, itu saya kira yang harus kita tugas pemerintah yang utama di situ. Saya kira itu. Baiklah, ini artinya menunjukkan ya Mbak Dani bahwa buruh ini adalah sebuah kelompok besar masyarakat yang mampu memberikan tekanan, tapi pada saat bersamaan harus mendapatkan empati yang sangat besar. Karena mereka ini ada di kelas sosial paling bawah malah gitu. Nah, pertanyaannya gini, jadi kita ini berbaik sama buruh karena memang tekanan politik atau memang kita sadar mereka punya kebutuhan? Ya, kita mungkin penting untuk melihat dalam 2 hal ya Mas Farhan ya. Pertama, esensinya mereka tuh kan sebetulnya memperjuangkan sesuatu. Artinya itu yang berkaitan dengan basic need mereka, kemudian dengan kebutuhan mereka, dengan nasib buruh. Kalau kita sepakat bahwa sebetulnya kata buruh itu sendiri kan sangat ideologis sebetulnya. Dia mewakili sebuah sosialisme kiri-kiri banget. Betul. Gitu kayaknya. Dan, kayak angkot mau berhenti kiri-kiri gitu. Betul. Tetapi ekspresi unjuk rasa, ekspresi protes, ekspresi menggugat negara itu kemudian memang tidak bisa lagi dilakukan secara terus-menerus seperti ini karena ada ruang publik yang terganggu juga, dan itu kita akan berbicara relasi antar warga negara, kepentingan warga negara yang lain dan sebagainya. Jadi Anda sementara ini sepakat bahwa yang namanya demo buruh mau stop dulu? Bukan stop demonya, artinya demo itu kan ekspresi dari sebuah kondisi yang ingin diperjuangkan. Ya. Nah itu ekspresi itu kan tidak hanya menutup jalan tol, ia bisa mendatangi gedung parlemen, ia bisa mendatangi pemerintah, dialog di sana, menunjukkan desain tentang perubahan yang diinginkan. Dan artinya kita sebenarnya sedang mengedarkan wacana yang sehat, wacana yang justru punya implikasi yang menurut saya akan jauh lebih berguna ketimbang menutup jalan tol, membakar ban dan sebagainya. Itu sangat destruktif gitu ya. Bahwa ekspresi untuk memperjuangkan sesuatu itu tetap harus kita hargai. Dan Mas Ono, kalau kita ngeliat karakter-karakter yang ada ya, itu Arjuna. Kemudian siapa tadi? Pak Partodewo gitu. Sebetulnya karakter seperti apa Arjuna ini sampai dia meninggalkan konstituennya lalu ke Kayangan, spa di Kayangan? Gimana? Baik, jadi dari sisi budaya, kalau dalam hal teori tentang hubungan perburuan dan majikan sudah banyak masukan lah ya. Tapi bagaimana dari sisi budaya, seperti sampean tanyakan tentang Arjuna yang meninggalkan rakyatnya. Jadi sebetulnya ini sebuah contoh, gambarannya seorang Doro, ya, Satrio meninggalkan Punakawannya. Punakawan itu bisa dipersepsikan sebagai rakyat. Dalam cerita-cerita wayang, banyak sanggit dari dalang, Satria itu kalau kehilangan Punakawan pasti geblusuk-blusuk. Keseimbangannya hilang. Geblusuk-blusuk artinya
kesasar susur, Iya. kesasar-sasar. Jadi disinilah majikan itu memosisikan diri sebagai satria katakanlah, karena budaya itu kan pasemon. Kemudian buruhnya adalah punakawannya. Artinya dalam hal ini menjadi satu kesatuan. Ya. Satrio tidak akan menjadi satrio sejati bila mana kehilangan punakawan. Itu banyak cerita di dunia wayang, Pak Dalang pasti tahu. Buktinya itu tadi, ketika satrio sama punakawan pisah, itu jadinya malah tidak menghasilkan apa-apa. Instabilitas. Iya, jadi disinilah pentingnya kita semua mengetahui bahwa dari kedua sisi itu memang saling membutuhkan, gitu loh. Satrio butuh punakawan, punakawan perlu satrio yang diabdikan. Gitu. Saling membutuhkan, itu kata kunci loh. Pertanyaannya gini, Bang Abdul Qadir, sebetulnya kalau memang saling membutuhkan antara buruh sama perusahaan ini, kok ujung-ujungnya mereka malah demo lagi. Pengusaha ngancem lagi gitu. Apakah ini juga menguntungkan untuk para pelaku politik yang memang masuk ke dalam lingkungan organisasi atau aktivis buruh gitu? Ya saya kira kalau yang namanya tegang-tegangan pasti tidak menguntungkan. Itu rumus itu saya kira ya. Jadi dari konteks di organisasi buruh sendiri saya kira dengan model begini itu energi yang dikeluarkan cukup besar. Belum lagi kalau terjadi sweeping terhadap buruh lalu tindakan-tindakan destruktif di lapangan itu lalu tekanan publik juga kuat. Nah itu dari satu sisi. Jadi menurut saya tetap tidak akan pernah baik kalau tegang-tegangan. Yang perlu dibangun adalah membangun satu komunikasi yang dimana kedua belah pihak ini saling mempercayai bahwa ada jaminan buruh ini tidak merasa dikerjain oleh pengusaha. Sebaliknya pengusaha yakin bahwa buruh ini akan bekerja meningkatkan produktivitasnya dan tidak hanya menuntut haknya, ya kan gitu. Ini kan yang terjadi di Indonesia ini kan, maaf ya, asal nuntut tetapi produktivitas dilupakan. Ini harus dihitung Pak, karena dengan kejadian seperti ini lalu apa yang terjadi? Ekonomi makro kita terganggu, ya kan? Kemudian investasi bisa saja terganggu, opini terhadap keadaan di Indonesia jelek, orang lari ke luar negeri, investasinya lari ke Vietnam, ke negara-negara yang murah buruhnya. Atau keluar Jawa atau ke Jawa yang bukan Jakarta. Nah, sekarang banyak yang ke Jawa Tengah, banyak ke ini. Nah, tetapi juga itu juga tidak menjamin bisa efisien karena di sana mungkin infrastruktur belum bagus. Banyak faktor saya kira. Banyak faktor. Oleh karena itu, saya kira pemerintah harus mampu menjembatani bagaimana supaya kepercayaan buruh ini tumbuh. Begitu pula pengusaha tidak selalu mencurigai buruh. Nah ini memang sangat sulit, tetapi kalau ini bisa diselesaikan, 1 langkah 2 langkah bisa kita ambil lah untuk ke depan kemajuan bangsa kita. Mbak Dani, Indonesia itu negara yang apa aja jadi, apa aja bagus, ya. Namun ketika masuk ke masalah isu buruh, rasanya, waduh, kok nggak selesai sih, gitu ya. Apakah itu ekspresi kekecewaan yang segitu lama terpendam? Ataukah memang ada pemanfaatan? Karena ada beberapa orang bilang begini, ini jadi pada rajin ya demo, kenapa? Biasa bentar lagi 2014 gitu. Ya toh? Nah kita bahas nanti sebentar lagi ya. Kita jeda pariwara sebentar lagi aja. Nanti kita balik lagi bersama dengan Sarwa Sarwi Pedalangan Indonesia. Jangan kemana-mana. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari Air Mancur. Pemirsa, kita masih ada di Sarwa Sarwi Pedalangan Indonesia. Baik,
Kidalang, Ya Mas. kalau melihat buruh, Anda kan pengusaha. Iya, betul. Anda melihat buruh itu sebagai apa sih? Mitra. Piye mitra? Enggak, karena saya tanamkan begini, semua buruh atau karyawan saya itu saya anggap sebagai satu aset. Ya. Yang kedua, kita tanamkan merasa handar beni itu memiliki. Ya. Kalau dia udah merasa handar beni memiliki, mereka juga merasa hanggrung kepi itu bertanggung jawab juga. Kalau sudah dipegang, udah merasa memiliki, merasa tanggung jawab, mulat sariro, artinya itu waspada. Yang mau mengganggu dengan periuk kita itu, otomatis tanpa disuruh terjaga. Saya keluar dari mobil, dibukain pintunya. Jangan sampai Pak Romat nanti sebagai pemikir lecet kakinya, kan gitu. Itu kan merasa memiliki. Iya, betul, dibukain betul. lift. Nah, hal-hal semacam itu timbul ini, bukan berarti mulus. Dulu pernah salah satu balihai dulu usaha di Bali itu juga pernah mogok. Kira-kira udah 12 tahun yang lalu. Jadi mogok, saya datangin, tak ajak omong-omong, sambil makan sate. Nah, Bro, ini sebetulnya apa yang kamu mau tuh? Jadi memperlakukan mereka sebagai mitra nggak cuma wacana. Wacana. Jadi benar-benar aku makan sate, mereka makan sate. Lontongnya sama, ditusuk bareng-bareng. Iya. Itu permintaan yang tadinya tegang-tegangan jadi, wah satenya enak Pak, nambah. Saya berapa? Orang 200 dengan sate 20 pincuk berapa? Nah kan itu. Nah metode seperti ini kan nggak ada di teori, Nggak ada. di bisnis manajemen nggak ada. Nggak ada. Jadi Itu namanya kunci- street smart tuh. Yes, jadi hanggrung kepi, handar beni, mulat sariro itu mawas diri. Lah, Jawab. Mbak Dani, kalau memang pengusaha itu, saya yakin rata-rata baik seperti Kidalang ini, harusnya kalau mereka demo, bahkan demonya sampai ngedor-gedorin orang untuk ikut itu, jangan-jangan tuh demo yang ada urusan sama 2014, kira-kira bener nggak? Itu bisa dibaca secara lain juga. Tetapi sebelum saya ke sana mungkin menarik apa yang dikatakan Kidalang tadi bahwa sebetulnya hal yang kita anggap normatif soal kemitraan antara buruh majikan itu kan sebenarnya sangat operasional. Simbiosis mutualisme itu kan bukan di tataran normatif, tapi itu bisa dioperasionalisasikan. Nah, bagaimana cara mengoperasionalisasikan? Itu butuh strategi, butuh art, butuh seni untuk mengajak dialog, butuh kerendahan hati untuk turun ke bawah dan mengajak berbicara. Itu yang pertama. Kerendahan hati atau humility itu Iya. yang paling penting ya. Oke. Ya. Dan yang kedua, kalau bicara soal bagaimana buruh sadar betul juga bahwa mereka punya masa gitu. Buruh memiliki masa yang begitu besar. Apalagi kita nggak bisa membayangkan kalau itu bergabung dengan nelayan, petani segala macam yang kita tahu itu sebetulnya kelompok masyarakat yang sering termarginalkan. Nah, kekuatan ini saya pikir sadar betul dimiliki oleh pimpinan-pimpinan buruh ini sebagai barter untuk macam-macam hal. Apakah itu Karena mereka memang demo tuh untuk menciptakan bergen kan? Betul. Dan bargain itu kan macam-macam bentuknya. Artinya apakah itu untuk kepentingan politik sesaat yang berkaitan dengan pribadi, kelompok, atau memang untuk memperjuangkan buruh. Itu artinya ini tidak tunggal gitu loh. Perjuangan ini tidak tunggal. Jadi kita bisa melihat bahwa apakah ini untuk kepentingan politik 2014 seperti yang ditanyakan Mas Farhan atau untuk memperjuangkan buruh sebenarnya itu memang harus diuji di lapangan. Karena pada kenyataannya memang tidak bisa dipungkiri ternyata ada satu alasan bahwa pimpinan serikat buruh ini juga ada yang nyalek misalnya seperti itu. Betul. Dan ini dengan alasan bahwa buruh butuh menyuarakan suara buruh di Senayan. Nah ini adalah bagian dari apa yang Mas Farhan katakan bahwa kepentingan politik memang tidak bisa disangkal karena kekuatan masanya juga begitu besar. Baiklah, kalau begitu Bang Abdul Qadir, kalau melihat buruh sebegitu besarnya, secara hitung-hitungan politik kan artinya itu masa potensial untuk mendapatkan vote, ya. Nah, iya kan? Nah, bagaimana Anda memandang buruh sekarang ini? Ya, kalau pandangan kita secara politik tentu kita akui bahwa buruh itu memang voters dan kekuatan politik, ya.
walaupun tidak dalam bentuk partai politik. Nah, kita tidak lalu mengambil sebagai politisi itu mengambil kesimpulan pendek bahwa buruh itu lalu kita tunggangi. Itu saya kira tidak baik. Yang harus kita lakukan adalah menjembatani kepentingan buruh lewat kebijakan. Itu kalau kami selaku frame kami sebagai anggota parlemen. Jadi bagaimana kita merumuskan undang-undang yang relatif sama-sama enak, ya, atau membuat kebijakan, mendorong pemerintah buat kebijakan-kebijakan baik itu peraturan pemerintah maupun keputusan-keputusan menteri maupun kesepakatan-kesepakatan tripartit dan seterusnya untuk mereka menguntungkan. Jadi sebenarnya masalahnya ini karena ketidakjujuran beberapa pihak, baik buruh maupun majikan. Kadang-kadang kalau majikan misalnya, kalau orangnya seperti pengusahanya Pak Ki Dahlang sih aman. Nggak ada yang demo. No problem, ya toh? Tetapi kadang-kadang kan perusahaan itu sudah untungnya banyak tapi buruhnya dieksploitasi habis-habisan. Itu yang bikin timpang kan Pak ya. Kan bagus di laporan keuangannya. Ya. Laporan Return keuangan on itu kan investment biasanya tinggi. tiga laporan. Ada untuk pajak, ada untuk ke dalam, ada untuk itu kan kita tahu. Maksud saya kalau pengusaha itu jujur bahwa memang buruhnya itu hidupnya susah sementara keadaan ekonomi di suatu daerah itu memungkinkan untuk dia menambah sedikit penghasilan buruh, ya harusnya jujur ke sana. Kenapa tidak? Begitu pula buruh. Kalau lihat perusahaannya pontang-panting karena ekonomi biaya tinggi, banyak pungutan-pungutan, lalu banyak setoran-setoran, lalu juga sudah memang kondisi ekonomi makronya tidak menarik di lingkungan itu. Nah, kalau itu bisa dipahami, ada satu kesepahaman, saya kira selesai. Tentu sekali lagi semua harus dibungkus oleh sistem atau peraturan yang yang mengelilingi semua ini supaya bisa terjadi gitu. Kalau itu saya kira bagus. Tapi untuk memanfaatkan menurut saya kok hari ini itu justru politiknya tidak menarik kalau kita menunggangi buruh itu atau menunggangi kelompok apa saja. Justru yang tepat adalah bagaimana kita memperjuangkan kepentingan mereka dalam konteks kebijakan. Kepentingan kita tidak berhenti hari ini loh. Iya saya kira. Kepentingan kita akan berjalan terus. Iya. Nah bahkan sampai ketika 2015 saat semua terbuka maka terjadilah mobilisasi pekerja masuk ke Indonesia dari negeri asing. Iya. Nah, singkat aja, menurut Anda akan timbul masalah lebih besar atau justru menyelesaikan masalah? Masalahnya jauh lebih besar. Karena ketika kita tidak mampu bersaing, maka disitulah kehancuran kita. Itu bisa berefek kepada eksistensi bangsa loh. Tidak boleh main-main ini. Mas Ono, kalau begitu, itu kan terekspresi ketika dicerita tadi ya, Arjuna naik ke Kayangan Spa itu berlama-lama di sana dengan para bidadari. Nah, dia lupa ngisi nih, atau sengaja melupakan nggak ngisi si Amartapuranya, sehingga masuklah Kurawa yang hampir justru mengancam eksistensi negara Republik Indonesia. Sekali lagi pertanyaan saya, kenapa Arjuna melakukan hal seperti itu ya? Apakah itu memang bahwa para pemimpin memang mesti kita kasih jeda waktu istirahat itu apa gimana sebetulnya? Itulah kalau seorang katakanlah pengusaha memburu kesenangan pribadi atau keuntungan pribadi tanpa memikirkan rakyat. Dalam hal ini buruh, gitu kan. Jadi konteksnya di situ. Jadi kalau seorang majikan hanya memburu keuntungan pribadi, itu kan terjadi disharmoni dengan buruhnya. Saya setuju dengan Mas Karding tadi. Jadi harus ada kejujuran di antara kedua belah pihak. Gitu kan. Kalau ada persoalan, solusinya seperti Pak Dalang tadi, itulah saya kira solusi dari budaya karena teorinya nggak ada. Jadi bagaimana di dalam mengajak buruh yang mogok itu dengan makan sate. Jadi dari perspektif budaya wayang, itulah yang diperankan ketika Satrio pergi, rakyat itu sengsara, Semarlah hadir di situ. Semar dalam konteks sekarang ini mungkin bukan figur, tapi adalah watak-watak kesemarannya itu. Artinya watak yang adil, yang menjaga keharmonisan, sehingga tercapailah ketentraman dan hubungan yang saling menguntungkan, gitu saya kira. Baiklah kalau begitu. Mbak Dani,
Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih ya. Kalau kita melihat bagaimana kaum buruh berteriak, bekerja, padahal buruh itu adalah satu-satunya kartu pengaman dari membanjirnya tenaga kerja, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah, apakah kemudian kita perlu memberikan tempat khusus untuk buruh, seperti kita ini bangsa yang menganut ideologi sosialisme gitu? Perlu nggak itu? Memberi tempat yang formal, yang misalnya nggak tahu. Kalau dulu kan di MPR ada yang namanya wakil golongan gitu. Atau ada khusus kita perlu kasih, ya udah pokoknya di parlemen nanti ada khusus gitu. Perlu nggak? Atau lembaga lain seperti Komisi Buruh Nasional kayak apa kayak gitu. Dilembagakan gitu. Ya, saya pikir ini kalau kita sepakat bahwa buruh itu kan memiliki masa yang begitu besar ya. Artinya kita juga perlu juga memikirkan bagaimana mengakomodir suara-suara yang begitu banyak dan krusial ini untuk terwakili dalam percaturan atau pembicaraan atau penyampaian gagasan mereka ke pemerintah gitu. Entah itu bentuknya kelembagaan apapun namanya, tetapi bentuk perwakilan ini menjadi penting karena ini merupakan perwakilan aspirasi dari kawan-kawan kelompok buruh ini. Sehingga ketika buruh kemudian berjuang untuk mengekspresikan pendapatnya maupun mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan yang selama ini belum tertampung sehingga perlu demo, memblokir tol berjam-jam, itu mungkin bisa terhindari. Jadi memang itu idealnya seperti itu, tetapi mekanismenya memang harus kita pikirkan secara cermat. Baiklah, Kidalang. Tampaknya kita perlu membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulan dari saya adalah bahwa bangsa ini butuh buruh dan buruh ini butuh pengusaha. Betul. Ya kan? Tapi pengusaha butuh apa? Kenyamanan, kepastian. Kenyamanan dalam berusaha, kepastian upah buruh. Sekarang upah buruh kan malah diberikan ke pemerintah daerah masing-masing kan. Iya. Jadi nanti di Jakarta UMR-nya sekian, kembali ke Depok sekian. Ya, beda-beda. Ini juga menimbulkan kegelisahan juga. Gitu. Bicara soal buruh memang akhirnya bicara soal hajat hidup orang banyak. Perlu sebuah kebijakbestarian agar justru buruh ini tetap mendapatkan perlakuan yang adil. Karena harus kita akui buruh justru adalah kelompok masyarakat dalam jumlah besar yang sangat rentan untuk mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Para narasumber terima kasih telah hadir. Mas Ono, makasih. Mohon hadir. Selamat bekerja lagi ke Badan Legislatif. Wah, luar biasa. Badan Legislasi maksudnya, ya, dari DPR RI. Juga terima kasih Mbak Dani, sampai ketemu lagi ya. Baiklah pemirsa, itulah perjumpaan kita kali ini di Sarwo-Sarwi Perdagangan Indonesia. Mudah-mudahan perbincangan kami ini bisa memberikan pencerahan tersendiri bagi bangsa ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kidalang, tos jarak jauh. Saya Farhan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.